Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Takbir. Illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya subhanallah. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfir Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya subhanallah alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tuli telinga untuk mendengar, tak buta juga mata untuk memandang. Ternyata dari sekian banyak jamaah yang saya pandang, cuman yang di depan saja yang menjawab salam. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya tadi Allah lancarkan urusan. Amin. Yang menjawab salam saya tadi penuh dengan keikhlasan, insya Allah diperlancar segala urusan-urusannya. Amin. Dan yang paling terpenting, yang menjawab salam saya tadi kuat suaranya, ikhlas pula dia, insya Allah cepat lunas hutang dan kreditannya. Amin. Memang kalau sudah bicara masalah hutang sama kreditan, cepat awak aminkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika engkau diberikan suatu penghormatan kepada orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Kalau engkau tak mampu, maka balaslah dengan yang setimpal dengannya. Maka hukum menjawab salam itu adalah wajib, sedangkan mengucap salam itu hukumnya sunnah. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena makna daripada salam itu memiliki banyak arti. Yang pertama, salam bisa diartikan sebuah keselamatan, ketentraman, kesejahteraan, dan kemudian kebahagiaan. Maka ketika kita memberi salam kepada saudara-saudari kita, hakikatnya pada saat itu kita telah mendoakan kebahagiaan untuknya, keselamatan untuknya, kesejahteraan untuknya. Maka wajar kita diminta untuk membalas dengan balasan yang sempurna. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya senantiasa mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah dengan melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang paling gampang untuk kita ucapkan sebagai salah satu rasa bentuk syukur kita kepada Allah atas segala karunia serta nikmat yang Allah masih limpahkan kepada kita sampai detik ini, pagi yang berbahagia ini, sehingga kita senantiasa istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, terkhususnya dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat ikhlas Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah jauh dari ujung kulon sana sampai ke tempat yang mulia ini, setiap langkahnya akan dihitung sebagai nilai pahala. Semakin jauh semakin banyak pahalanya, semakin lelah akan diganti dengan nilai pahala. Maka alhamdulillah kalau jarak yang Bapak Ibu tempuh menuju ke tempat yang mulia ini itu jauh adanya, maka syukur alhamdulillah. Salawat beriring salam tak lupa pula mari selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepadanya kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya sholatan." Orang yang paling utama kelak berada di sisiku pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang berbanyak sholawat kepadaku. Maka bersyukur Bapak Ibu yang sampai detik ini lisannya tidak pernah luput daripada lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu ketika ada seseorang bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas di dalam mimpinya berulang kali ia memanggil baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Tapi sedikit pun Rasulullah tidak menoleh ke arahnya. Karena merasa bingung, ia pun segera mengejar baginda Rasulullah sembari berdiri di depan Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, ada apa dengan engkau? Adakah engkau marah kepadaku? Kenapa berulang kali aku memanggil dirimu sedikit pun kau tak menoleh kepadaku ya Rasulullah? Apakah kau marah kepadaku ya Rasul?" Lantas apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Bagaimana aku bisa marah kepadamu sedangkan aku tak kenal siapa dirimu?" Lantas orang tersebut berkata kembali, "Ya Rasulullah, aku banyak mendengar para ulama berkata bahwasanya engkau cinta kepada umatmu melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya, dan engkau kenal dengan umatmu
kenalnya seorang ibu kepada anaknya. Lantas apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Laqad sadaqu. Apa yang mereka katakan itu merupakan perkataan yang benar. Akan tetapi kenalku kepada umatku, cintaku kepada umatku berdasarkan kadar selawat mereka kepadaku. Bagaimana aku bisa kenal kepada dirimu sedangkan engkau selama ini tidak pernah berselawat kepadaku? Maka bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai detik ini lisannya tidak pernah luput daripada lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan Bapak Muhammad Hendro SPDI selaku Ketua FKSMM. Begitu juga dengan bapak-bapak yang lainnya, tentunya yang besar tak dapat dihimbau gelar dan yang kecil takkan mungkin pula saya dapat menyebutkan satu persatu. Insya Allah seluruhnya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada suatu ketika azan zuhur berkumandang, ia menyegerakan dirinya untuk berangkat ke Masjid Nabawi guna melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan mengendarai seekor unta. Singkat cerita, sampailah dia ke Masjid Nabawi dengan unta yang ia tunggangi, yang kemudian si unta tersebut ia ikatkan pada salah satu pohon yang dekat dengan Masjid Nabawi tersebut, dan ia pun masuk ke dalam masjid guna melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tak berapa lama kemudian, ternyata ikatan tali unta yang dia ikatkan pada salah satu pohon yang dekat dengan Masjid Nabawi tersebut tidak terlalu kuat. Yang akibat daripada ikatan tidak terlalu kuat tersebut, akhirnya si unta tadi pun terlepas daripada ikatannya dan berlari ke sana kemari, sampai pada akhirnya unta tersebut memasuki salah satu kebun kurma yang baru saja ditanami dengan tanaman kurma oleh sang pemilik kebun kurma. Dan yang terjadi pada saat itu adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, si unta tadi masuk ke dalam kebun kurma, lantas diinjak-injaknya tanaman kurma yang baru saja ia tanam. Hampir 90% tanaman kurma tersebut rusak secara keseluruhan. Dan di waktu yang bersamaan, ternyata sang pemilik kebun kurma tadi melihat peristiwa yang telah terjadi. Lantas dengan amarah yang luar biasa, dengan emosi yang sudah tidak bisa terkontrol, akhirnya ia pun mengambil sebilah pedang, seraya ia berkata dan menunggu, akan kutunggu unta tersebut sampai ia terpojok pada salah satu tempat yang ada di dalam kebun kurmaku ini, yang kemudian aku akan menebas lehernya. Gara-gara marah, akhirnya waktu yang dia tunggu-tunggu pun itu tiba. Si unta tadi sudah tidak bisa berlari ke sana kemari karena ia sudah terpojok. Tanpa berpikir panjang, maka sang pemilik kebun kurma itu pun menghampiri si unta sembari menebaskan pedangnya ke leher si unta tersebut. Yang terjadi adalah unta itu pun tersungkur, jatuh, berlimbah darah dan mati. Di sisi lain, sang pemilik unta tadi yang merupakan lelaki yang saleh dan tak beribadah kepada Allah tersebut baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Alangkah terkejutnya ketika ia keluar daripada masjid, dilihatnya untanya sudah tidak lagi ada di tempat. Dan ia pun mencari ke sana kemari, bertanya kepada siapapun yang ia jumpa. Dan akhirnya ada salah seorang yang menunjukkan kemana arah untanya itu pergi. Ia pun mengikuti arah orang tersebut, yang sampai pada akhirnya si lelaki soleh itu pun sampai kepada
kebun kurma di mana unta itu berada. Tapi alangkah terkejutnya bahwa unta yang dia miliki sudah tidak lagi bernyawa. Ia pun melihat orang yang ada di sekitar, dan ternyata sang pemilik kebun kurma tadi masih berada di tempat tersebut sembari memegang pedang yang masih berlumuran darah. Tanpa berpikir panjang, maka lelaki itu pun menghampiri pemilik kebun kurma tersebut seraya berkata, "Wahai Tuhan, ada apa dengan untaku ini? Kenapa ia bisa mati seperti ini?" Karena sang pemilik kebun kurma tadi masih disuruh emosi, tidak bisa menahan amarahnya, ia pun berkata kepada sang pemilik unta tersebut, "Wahai Tuan, aku tidak mau tahu. Unta yang kau miliki ini tidak akan kuganti, dan engkau harus mengganti rugi seluruh kerusakan tanaman kurmaku akibat ulah daripada untamu." Apa yang terjadi kalau, mohon maaf, misalnya keadaan tersebut itu menimpa diri kita? Tentu yang ada kita juga akan emosi. Udahlah, binatang ternak kita dibunuh, lantas diminta lagi untuk mengganti rugi, otomatis selaku manusia biasa timbul amarah yang ada di dalam dirinya. Apa yang terjadi pada saat itu? Selagi soleh tadi yang tak beribadah kepada Allah pun, walaupun dia merupakan orang yang saleh, ternyata masih mampu tersulut emosi. Ia pun marah. Pada akhirnya ia ambil sebuah batu yang berada di depannya, kemudian ia lemparkan batu tersebut mengenai wajah daripada pemilik kebun kurma tadi. Dan apa yang terjadi? Qadarullah. Ternyata lemparan yang ia lemparkan kepadanya membuat sang pemilik kebun kurma itu pun meninggal dunia, mati pada saat itu. Ia pun terdiam sejenak. Ia berpikir, dia merenung bahwasanya apa yang ia lakukan merupakan perbuatan dosa besar, dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan. Akhirnya, karena merasa bersalah perihal apa yang ia lakukan, ia pun membawa jenazah daripada pemilik kebun kurma sampai kepada kediaman daripada pemilik kebun kurma tersebut. Sesampainya di rumahnya, dia dikejutkan kembali oleh seorang pemuda yang gagah perkasa, yang kalau seandainya mereka berduel, tentu duel tersebut akan dimenangkan oleh sang pemuda tadi. Dan pemuda ini merupakan anak daripada pemilik kebun kurma tersebut. Ia ceritakan kronologis apa yang terjadi. Marahkah si pemuda tadi? Ternyata tidak. Akan tetapi si pemuda tersebut berkata kepada lelaki soleh tadi, "Wahai Tuan, mari kita selesaikan proses pemakaman daripada jenazah ayah ini. Ketika proses pemakaman ini telah usai, mari kita bersama-sama menghadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk aku menuntut keadilan daripadanya." Akhirnya proses pemakaman itu pun selesai dilakukan, dan mereka pun berdua berjalan menuju ke kediaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesampainya di kediaman Khalifah Umar, tanpa basa-basi, si pemuda tadi pun langsung berkata kepada Khalifah Umar, "Wahai Khalifah, kami datang kemari karena aku ingin menuntut keadilan terhadap apa yang telah dilakukan orang ini kepada orang tuaku, sampai pada akhirnya orang tuaku meninggal dunia." Lantas sang khalifah pun bertanya kepada lelaki soleh tersebut, "Wahai Tuan, apakah benar engkau yang telah membunuh ayahnya?" Karena memang lelaki soleh tersebut ingin bertanggung jawab, ia pun berkata, "Benar, wahai khalifah. Adakah orang menyaksikan apa yang telah kau lakukan pada saat itu?" Dan sekali lagi lelaki soleh itu pun berkata, "Tidak ada satu orang pun yang menyaksikan apa yang kulakukan pada saat itu, wahai khalifah. Tapi aku tahu bahwasanya Allahu khabir bima ta'malun. Allah itu tahu dengan apa yang saya lakukan, wahai khalifah. Maka dari itu aku bertanggung jawab terhadap apa yang telah kulakukan." Takbir. Masya Allah. Lantas apa jawaban daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Al-qatil
Al-anfu bil anfi wal yadu bil yadi. Maka hati-hati ketika kita mencederai saudara seiman seakidah dengan kita. Kalau sampai kita dilukai kaki kita, maka kita juga akan mendapat balasan berupa hal yang sama. Tapi pada saat itu, kisos yang akan diterima oleh laki soleh tersebut adalah pancungan, yang artinya dia akan dipenggal pada saat itu akibat dia telah menghilangkan nyawa seseorang. Lantas sedihkah laki tersebut? Ternyata tidak. Wahai khalifah, akan kupenuhi semua tanggung jawabku. Aku rela untuk memenuhi hukuman kisos yang diberikan kepadaku. Tapi aku meminta kepadamu satu hal, wahai khalifah. Aku ini seorang saudagar kaya raya, wahai khalifah, dan aku tidak memiliki ahli waris, wahai khalifah. Maka dari itu aku ingin meminta izin kepadamu untuk keluar daripada kota Madinah ini selama 3 hari untuk aku membagi-bagikan seluruh harta yang kumiliki kepada fakir dan miskin. Tapi apa jawaban Khalifah Umar? Engkau sudah tidak lagi dapat keluar daripada kota Madinah ini, karena bisa jadi kalau sampai aku berikan izin engkau keluar daripada kota Madinah ini, engkau tidak akan kembali kecuali kata Khalifah Umar, kecuali ada salah seorang yang mau menjamin dirimu, yang seandainya kau tidak datang dalam waktu 3 hari yang telah ditentukan, maka orang yang menjaminmu itulah yang harus dikisos. Lantas lelaki soleh tersebut pun berdiri sembari melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ternyata dari beberapa orang yang ada di tempat tersebut ada salah seorang sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Ia pun menghampiri Abu Zar Al-Ghifari seraya berkata, wahai paman, sudahkah engkau menjamin dirimu untuk aku menuntaskan hajatku dan aku akan kembali selesai hajatku telah terselesaikan? Tanpa berpikir panjang, Abu Zar berkata, baiklah nak, selesaikan apa yang menjadi hajatmu dan kembalilah engkau setelah hajatmu telah terselesaikan untuk engkau memenuhi tanggung jawabnya. Akhirnya waktu itu kisos tidak berlaku, tidak dijalankan. 1 hari berlalu, tunggu punya tunggu, ternyata sang laki soleh tersebut tak kunjung datang. Hari kedua tunggu punya tunggu, ternyata ia pun tak kunjung datang. Sampai pada hari ketiga tunggu punya tunggu, ternyata ia pun tak kunjung datang. Pada akhirnya pemuda yang merupakan anak daripada pemilik kebun kurma itu pun berkata kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, aku tidak mau tahu, karena sebab orang tersebut tidak datang untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka orang yang menjamin dirinya itu harus dikisos. Padahal Abu Zar Al-Ghifari itu juga merupakan sahabat daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tanpa berpikir panjang, Abu Zar pun membuka jubahnya seraya mempersiapkan dirinya untuk dipancung pada saat itu. Pada saat proses kisos itu hendak diberlakukan, samar-samar dari kejauhan, intazir, 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 tunggu, tunggu, tunggu. Dan beliaulah lelaki saleh yang selama 3 hari tunggu-tunggu tak kunjung datang. Pada akhirnya, pada saat proses kisos tidak dilakukan, akhirnya ia pun datang. Lantas apa yang terjadi pada saat itu? Orang-orang yang berada di tempat tersebut merasa heran dengan sikap daripada Abu Zar Al-Ghifari. Dan para sahabat sebagian pun bertanya kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, apa gerangan engkau mau menjamin lelaki tersebut, padahal hampir saja nyawamu itu hilang, wahai Abu Zar? Adakah kau kenal dengan lelaki itu? Lantas apa jawaban Abu Zar Al-Ghifari? Aku tidak mengenal siapa dia. Atau jangan-jangan engkau kenal dengan seluruh keluarganya? Aku juga tidak kenal satu orang pun dari keluarganya. Atau mungkin engkau kenal dengan ayahnya? Lantas apa jawaban Abu Zar? Aku juga tidak mengenal siapa ayahnya. Lantas apa yang menjadikan engkau mau menjamin lelaki tersebut padahal engkau tak kenal keluarganya, engkau tak kenal
Apa jawaban Abu Dzar Al-Ghifari? Ini luar biasa sekali. Wahai saudara-saudara, aku lakukan itu semua sebab aku tidak ingin kalau ada umat Islam yang tidak mau saling tolong menolong. Mendengar pernyataan tersebut, pemuda yang tadi menuntut hukum kisos itu pun terenyuh hatinya, tergugah hatinya, sampai pada akhirnya ia berkata kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah Umar, hari ini, saat ini aku cabut gugatanku untuk aku meminta lelaki tersebut dikisos. Lantas orang-orang pun bertanya kembali, bahkan Khalifah Umar pun bertanya kepada lelaki tersebut, kepada pemuda tadi, wahai pemuda, bukankah hari ini adalah hari yang kau tunggu-tunggu? Apa alasan engkau mencabut gugatanmu? Lantas apa jawaban pemuda tersebut? Sebab aku tidak ingin, wahai Khalifah, kalau ada umat Islam yang tidak mau saling memaafkan. Allahu Akbar. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut ada 3 poin utama yang dapat kita ambil di dalamnya. Poin yang pertama, sehebat apapun tingkat ketaatan kita kepada Allah, setinggi apapun kesolehan kita dalam beribadah kepada Allah, pada saat kita marah, maka ketaatan kita, kesolehan kita itu hilang pada saat itu juga. Maka dari itu, yuk belajar menjadi pribadi yang mampu menahan amarah. Maka wajar dalam kitab Al-Wafi yang dikarang oleh Dr. Mustafa Ibn Al-Bugha Muhyiddin Misbah, yang merupakan syarah daripada hadis Arba'in Nawawi, tepatnya pada hadis ke-16, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Jadi ada seorang lagi datang dan mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, ya Rasulullah, ausini, berikan kepadaku nasihat. Ulama hadis sebagian menafsirkan kalimat ausin itu dengan makna, ya Rasulullah, berikan kepadaku satu amalan yang dengan amalan tersebut dapat membawaku ke dalam surganya Allah. Lantas apa jawaban baginda Rasulullah? La taghdab, jangan kau marah. Fardu demiran, berulang kali lelaki tersebut bertanya pertanyaan yang sama. Lagi-lagi baginda Rasulullah SAW menjawab, la taghdab, jangan kau marah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam juga ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW, la taghdab wa lakal jannah, jangan kau marah, maka bagimu surga. Bahkan seorang Ibnu Umar juga pernah berkata dan bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa amal perbuatan yang dengan amal perbuatan tersebut dapat menjauhkan murkanya Allah dariku? Lantas apa jawaban baginda Rasul? La taghdab, jangan kau marah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mudah untuk kita mengontrol amarah kita, apalagi ketika kita lagi marah dengan anak-anak kita, marah dengan istri kita, sampai terkadang kita lupa diri, sampai terkadang kita lupa apa ucapan yang telah kita ucapkan kepada anak-anak kita ataupun istri kita. Mohon maaf, ibu terkadang kalau lagi marah dengan anak-anak yang susah diatur, akhirnya sering masih kita dengar, oh dasar anak monyet. Loh, kalau dia anak monyet terus ibu bapak siapa timpong? Hati-hati, salamatul insani fi hifzil lisan, keselamatan manusia itu terdapat dalam ia mampu menjaga lisannya. Jaga lisan kita. Kalaupun kita marah kepada suami kita, doakan, walaupun mama marah, mudah-mudahan Bapak selalu jadi suami yang terbaik. Padahal emosinya minta ampun. Kalaupun kita marah, usahakanlah salawatan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kira-kira bisa, Bu? Pak?
Dulu ketika saya kuliah di Mesir, hampir setiap hari ketika belanja di pasar itu berantem. Siapa? Saya, bukan teman. Berantemnya bagaimana? Pukul-pukulan? Tidak. Tapi merepet macam mama. Karena memang orang Arab itu keras-keras kepalanya. Harus berantem dulu, ngomel dulu kita. Bahkan ketika ada yang adu jotos, ketika mohon maaf pundaknya disentuh, sallu ala nabi, sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lantas amarahnya redah pada saat itu juga. Maka saya kasih tips kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ada teman kita yang lagi marah, istri kita yang lagi marah, suami kita yang lagi marah, ucapkan sallu ala nabi, sallu ala nabi. Kalau yang belajar langsung beliau akan berkata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Redah dirinya. Tapi yang tak belajar disentuh sallu ala nabi. Kan banyak begitu. Apalagi orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang, darahnya masih panas, dinasihati malah kita dicaci maki. Jadi penting dari sekarang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalaupun kita ingin punya anak yang tidak pemarah, maka kita selaku orang tua juga harus menjadi orang tua yang mampu menahan amarah. Kalaupun ibu lagi marah dengan suami yang pulang terlalu larut, gimana cara marahnya? Ya sudah, pulang dia sampai di rumah, diamin saja. Diamin. Entah mungkin pura-pura lagi masak, pukul-pukulkan itu kuali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi kalau yang tak payah juga ceritanya. Ibu-ibu mohon maaf, ini saya bela bapak ya. Kalau si bapak pergi berangkat bekerja dari pagi pulang sampai petang, cuman bawa penghasilan 20.000 misalnya, jangan ngomel-ngomel bu. Ini bapak capek. Dari pagi berangkat bekerja kena sinar terik matahari sampai ke malam, sampai di rumah kena repetin. Kira-kira wajar enggak suami betah di rumah? Jawabannya enggak. Tapi kalau misalnya ibu bisa menahan amarah, yang memang semua perlengkapan sudah, doa pun sudah, ucuk-ucuk pulang cuma dapat 20.000, bilang sajalah sama suami, Pak, mungkin hari ini belum atau bukan rezeki kita, Pak. Bapak yang sabar ya. Papa mau makan apa sih? Ini biar mama masakin. Nanti mama suapin. Suami pun betah. Tapi jangan mentang-mentang istri soleha seperti itu, besok bapak buat lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah. Ini terjadi di daerah Bogor. Sepasang suami istri yang kedua-duanya ini merupakan istri yang soleha dan suami yang soleh. Si suami baru pulang kerja, capek, ingin minta makan, ternyata istri baru saja masak. Suami sudah sampai rumah. Apa yang terjadi? Kalau kita biasa sudah dalam keadaan lelah seperti itu, pasti akan tersebut emosi. Mama ngapain aja sih di rumah? Apapun belum, ini saja belum. Papa lapar loh. Pasti kan begitu. Tapi yang terjadi pada saat itu tidak seperti itu. Karena memang ketika si suami tadi itu tiba-tiba pulang cepat dia, sampai di rumah si istri baru saja masak. Akhirnya si suami ini pun minta kepada si istri, Ma, untuk sekedar mengisi perut papa seraya atau sembari mama itu masak, tolong dong Ma masakin Indomie. Masak Indomie. Kira-kira susah apa gampang itu? Gampang. Sudah. Akhirnya si istri tadi itu pun memasak Indomie. Tapi karena memang si istri ini sudah kalut, sibuk, akhirnya tanpa disadari garam yang berada
dalam sendok tadi yang seharusnya untuk sayur, ia masukkan ke dalam kuah Indomie. Kira-kira rasanya gimana? Asin pol. Tapi ketika dicicip disediakan oleh istri kepada sesuami dengan wajah yang penuh dengan kelemah lembutan, senyum manis indah disuguhkan, istri pun balik ke dapur. Si suami pun sudah mulai menyantap dengan ucapan bismillah. Tiba di mata asin. Malah dia, mama masak apa ini? Tidak seperti itu. Ini laki-laki soleh. Ini laki-laki soleh. Maka beruntung kalau ibu punya suami yang soleh. Tapi kalau punya lelaki model-model lelaki Fir'aun, rasakan ini. Gimana salah satu ciri suami yang soleh itu, Ustaz? Tengoklah yang ada di sini. Maka bersyukur lagi yang punya suami yang ada di sini. Yang tak ada, siapa itu? Akhirnya ini pasangan suami istri kan jarang makan bersama. Tiba-tiba si suami tadi itu manggil istrinya yang nggak pernah dibilang panggil sayang. Ini dipanggil sayang. Sayang, sebentar lah. Nampaknya selama ini kita itu jarang makan bersama, sayang. Yuklah sekali-sekali kita makan bersama. Papa itu juga pingin nyuapin anak. Iya, duduklah mereka bareng. Sini mah, Papa suapin. Tiba disuapin, set. Asin. Yang terjadi apa? Nangis si istri minta maaf, Papa makan mama hilap. Coba. Yang seharusnya kalau kita tidak mampu untuk mengontrol diri, pasti yang terjadi kaca pecah, piring pecah, pintu pun pecah, jempol kita tendang, berubah jadi hal yang romantis. Betul tidak ya? Pingin kira-kira begitu? Teslah coba. Begitu ibu bapak yang dirahmati Allah. Begitu kalau kita mampu menahan amarah kita, maka wajar Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 133 mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhanmu, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yang salah satunya tadi sudah dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut satu saja. Apa itu? Wal kaziminal ghaiz, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah setelah ini bisa jadi orang yang sabar? Insyaallah.